Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Jalla wa Ala masih memberikan kenikmatan kesehatan ke dalam diri kita, yang mana Allah Jalla wa Ala juga masih memberikan kenikmatan faragh atau kenikmatan waktu luang yang Allah berikan kepada diri kita. Maka ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia atau Bani Adam. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dua perkara manusia itu terlena tertipu dengan dua kenikmatan, yang mana dua kenikmatan tersebut sering ada pada manusia, tetapi mereka semua lupa dengan kenikmatan tersebut. Yang pertama ialah as-sihhatu wal faragh, kenikmatan sehat, yang mana banyak di antara kita ini lupa bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu kita semua wajib bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak di antara kita ini yang Allah berikan kenikmatan sehat dalam diri kita, sehat badan kita, tetapi kita semua malahan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula
Yang kedua, faragh atau waktu luang. Waktu luang yang memang Allah berikan kepada diri kita ini, terkadang kita semua lupa bahwa ini adalah nikmat yang memang Allah berikan ke dalam diri kita. Kita semua akan mengetahui, kita semua akan sadar bahwa sehat, waktu luang itu adalah nikmat kalau dua-duanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah datang sakit, baru kerasa bahwa yang namanya sehat itu adalah suatu kenikmatan. Kalau sudah namanya waktu sempit, mau kemana udah gak ada waktu, baik karena sakit ataupun karena keadaan, baru kerasa waktu luang, itu adalah kenikmatan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kenikmatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, begitu pula kenikmatan waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka mencari ilmunya Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan menjadi pemudah bagi kita untuk mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas di antara beberapa sikap atau beberapa perkara yang harus dilakukan bagi orang yang beriman ketika Allah mengujinya dengan sebuah penyakit. Jadi bagaimanakah sikap seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada orang tersebut? Bagaimanakah orang yang beriman ini, sikap mereka ketika Allah memberikan cobaan kepada mereka? Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap seorang muslim yang pertama ketika mereka semua mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap yang pertama yang beliau harus lakukan atau yang harus dimiliki bagi setiap orang yang beriman kepada Allah ketika mendapatkan cobaan dari Allah, maka sikap yang pertama ialah harus rela, ridho menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sikap yang pertama. Jadi sikap yang pertama, perbuatan yang pertama yang kita lakukan kalau seseorang muslim itu mendapatkan cobaan dari Allah, yang pertama harus ridho, harus rela. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui orang-orang yang mana mereka semua ketika Allah uji dengan cobaan, Allah uji dengan sesuatu yang mana mereka semua tidak suka. Kalau sesuatu yang tadi yang tidak dia sukai menimpa mereka, maka kalau memang orang tersebut ridho, rela dengan pemberian Allah, maka baginya pula mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita semua mendapatkan cobaan dari Allah, kita ridho, kita rela mendapatkan cobaan tadi, maka buah dari keridhoan kita, hasil dari kerelanya kita mendapatkan cobaan dari Allah ialah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalaulah seorang manusia, seorang mukmin diberikan cobaan, diberikan penyakit, tetapi malah nggak rela, nggak ridho, bahkan marah misalkan begitu, mengatakan perkara-perkara yang mana nggak pantas diucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya pula kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sikap yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang beriman, orang yang mukmin. Kalau memang Allah uji dengan cobaan,
Allah uji dengan penyakit, maka harus rela ridho. Kenapa? Karena dengan rela dan ridho tadi, maka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jadi kalau Allah itu cinta kepada seorang kaum, kepada hambanya atau kaumnya, maka ibtalahum, Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Jadi cobaan yang Allah berikan kepada kita itu diantara salah satu tanda bahwa itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira kalau memang misalkan suatu musibah, suatu penyakit yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata karena Allah benci dengan kita, itu tidak. Bisa jadi itu memang murni bukti karena cintanya Allah kepada diri kita. Maka innallaha idza habba qauman, kalau Allah cinta kepada suatu kaum, ibtalahum, Allah muji mereka. Fa in radiya falahu ridho, kalau memang kaumnya tadi, hambanya tadi ridho, falahu ridho, maka baginya pula ridhonya Allah. Tuh. Kalau kita semua diberi cobaan ridho, rela, maka Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang benci, murka, marah dengan pemberian Allah tadi, maka baginya pula kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sikap yang pertama yang memang harus dimiliki oleh orang yang beriman ketika mendapatkan cobaan. Jadi harus rela, harus ridho. Jangan mengatakan enggak rela atau enggak ridho. Itu diantara sikap yang pertama. Jadi harus rela. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap yang kedua yang harus dimiliki oleh orang yang beriman atau seorang mukmin ketika mendapatkan cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah harus memiliki sifat sabar. Sabar atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar atas keputusan yang Allah berikan kepada kita. Jadi setelah kita semua menerima cobaan tadi, rela, ridho, yang kedua ialah harus sabar. Dan perlu diketahui, sabar yang hakiki, sabar yang benar, itu adalah inda sadmatil ula. Ketika di pertama kali dia mendapatkan dan dia sabar, itulah yang namanya sabar hakiki. Jadi kalau misalkan orang pertama kali dia sudah mendapatkan penyakit, langsung sabar dia, maka itulah yang dinamakan sabar asli atau sabar hakiki. Tetapi kalau misalkan diberikan cobaan bertahun-tahun sampai misalkan 10 tahun, saya sabar sekarang, tapi selama 9 tahun dia nggak sabar, maka itu belum dikatakan sabar hakiki. Maka sabar itu dikatakan sabar kalau pertama kali dapat sabar, itu baru sabar benar. Tapi kalau sabarnya sudah melewati fase bertahun-tahun baru sabar sekarang, ya ini namanya bukan sabar hakiki. Bukan sabar hakiki. Tetapi tetap ya walaupun itu kan proses, enggak masalah. Tetapi kalau dinamakan sabar yang hakiki ialah inda sadmatil ula. Ketika pertama kali mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, pertama kali berbenturan musibah tadi, langsung sabar. Baru itulah yang dinamakan sabar hakiki. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita semua sabar dengan cobaan, dengan sesuatu yang Allah timpakan kepada diri kita, konsekuensinya ialah Allah akan memberikan surga kepada diri kita. Jadi kalau kita Allah beri cobaan dan kita sabar dengan cobaan tadi, maka Allah akan memberikan apa? Surga ke dalam diri kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dalam suatu hadis pernah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah, mau enggak sih saya tunjukkan kepada kalian ada seorang yang dia adalah penghuni surga. Qultu bala, ya, saya ingin tahu siapa sih orang itu yang mendapatkan atau menjadi penghuni surga. Maka selanjutnya dikatakan, qala hadhil mar'ah as-sauda, ini perempuan yang hitam ini. Perempuan yang hitam ini suatu hari atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat anni asra. Pernah suatu hari perempuan yang hitam tadi suatu hari mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang wanita hitam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nggak ada pengaruhnya, walaupun kulitnya hitam, putih atau apa, tetapi kita lihat dia adalah ahlu surga. Selanjutnya beliau mengatakan setelah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini Allah coba, Allah uji dengan penyakit yang namanya ayan. Ayan itu apa? Ayan itu ya? Epilepsi ya, sekarang epilepsi. Maksudnya apa? Suatu saat dia nanti akan gak ingat apa-apa. Sebagaimana kayak dia itu orang gila. Maka setelah itu beliau mengatakan, ini atakasyaf, kalau saya itu lagi kumat, kalau saya lagi kumat, penyakitnya itu datang, maka saya itu membuka aurat saya. Yang tadinya misalkan menggunakan kerudung besar, misalkan begitu, kalau tahu-tahu dia ayan, datang penyakitnya, maka dia apa? Membuka kerudungnya, terserah dia mau berbuat apa, karena nggak ingat. Fatullahali, maka doakanlah, mintalah kepada Allah, doakanlah kepada Allah untuk saya. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau sabar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'awtullaha an yu'afika. Kalau memang kamu mau, tak doakan kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Dua pilihan yang diberikan siapa? Rasulullah SAW. Milih sabar, dapat apa tadi? Surga. Pilih doa, dapat sembuh. Tetapi kita lihat seorang perempuan tadi nggak minta sembuh dia, tapi apa? Minta surga. Kita lihat, faqala inni atakasyafat Allah li alla atakasyaf fada'a laha. Jadi setelah dia disuruh milih sabar atau milih sembuh, maka dia mengatakan faqalat asbiru, saya pilih sabar. Kenapa? Ya tadi pinginnya surga. Satu dia mengatakan juga, tetapi Rasulullah, saya itu kalau lagi kumat tadi, maka saya akan apa? Membuka aurat saya. Doakanlah, mintalah kepada Allah supaya kalau saya tadi pas kumat, pas kadang penyakitnya itu datang kepada saya ketika penyakitnya datang lagi kumat, tetapi enggak membuka aurat saya. Maka Rasulullah SAW mendoakan untuknya. Kita lihat dari jawaban seorang perempuan sauda, perempuan yang hitam tadi, gara-gara milih sabar, jadinya mendapat surga. Mendapat surga. Dan ini juga menjadi pelajaran penting buat kita semua. Bagaimanakah orang-orang dahulu, mereka semua itu berkaitan dengan namanya aurat, mereka semua sangat hati-hati. Enggak seperti pada zaman ini. Zaman dahulu sampai mereka semua takut kalau kebuka. Takut sekali. Sehingga apa? Mereka semua, ya Allah sembuhkan biar saya itu enggak buka aurat saya. Tetapi yang menjadi problem, yang menjadi masalah, kadang banyak di antara kita atau saudara kita atau keluarga kita masih banyak yang belum paham dengan masalah aurat. Maka kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, semoga Allah fahamkan keluarga kita, saudara-saudara kita dengan berkaitan
pentingnya, wajibnya menutup aurat sehingga mereka semua terbebas dari dosa, dari kemaksiatan, membuka aurat mereka. Amin ya rabbal alamin. Itu diantara sikap yang kedua. Jadi sikap yang pertama harus menerima, sikap yang kedua harus sabar. Sikap yang selanjutnya yang wajib dimiliki oleh orang yang beriman ialah jangan meminta penyakit atau cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nantang. Jadi sikap yang selanjutnya bagi orang-orang yang beriman, jangan meminta, jangan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan cobaan ke dalam diri kita. Kenapa? Karena belum ada jaminan. Siapa yang menjamin kalau Allah memberikan cobaan kita bakal kuat? Gak ada yang jamin. Maka sekali lagi jangan sampai kita ini nantang meminta Allah mencoba kita. Karena gak ada jaminan kalau kita bisa berhasil dalam ujian tersebut. Yang jadi masalah kalau ujian itu kita gagal, itu menjadi masalah besar buat kita. Maka ini sikap muslim yang ketiga. Jangan meminta cobaan dari Allah. Jangan minta penyakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menguji kita. Seakan-akan kita ini sudah orang yang sangat kuat, sehingga nantang meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku. Dan ini diantara ciri-ciri orang-orang yang dulu mereka semua sering menantang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang minta disegerakan azabnya, ya tidak? Orang-orang dahulu mereka semua kalau memang itu benar, coba tolong azabnya segerakan. Mereka semua nantang kepada siapa? Allah. Maka sikap orang muslim, orang mukmin jangan sampai sama dengan mereka. Jangan kita semua nantang kepada Allah, minta agar Allah memberikan cobaan kepada kita. Tetapi sikap orang mukmin ialah menerima, tetapi jangan minta. Kalau memang Allah sudah beri, ya sudah terima saja. Kita nggak usah neko-neko, tetapi jangan minta. Saya sering menyimpulkan atau sering menggambarkan, memisalkan permisalan ini sebagaimana permisalan santri ketika ada di pondok. Saya tanya sekarang, ketika santri nantang kepada ustadz yang minta hukuman, berarti itu minta hukuman itu nantang atau tidak? Pantas atau tidak? Ustaz, saya kuat saat sini, Ustaz, saya kasih hukuman, Ustaz. Saya kasih hukuman ini, Ustaz. Itu pertanyaan itu nantang atau tidak? Nantang, ngece, istilahnya begitu, ngece. Maka saya katakan, seorang santri itu nggak perlu minta nggak perlu minta hukuman, nggak perlu nantang. Tetapi konsekuensinya kalau memang sudah diberikan hukuman, tahu-tahu mendapatkan hukuman, ya siap nerima. Nah kalau nggak siap nerima, ujung-ujungnya nggak bakal nyantri. Begitu pula orang mukmin tadi, dia nggak nantang, nggak minta kepada Allah untuk diberikan cobaan. Tetapi tahu-tahu kalau Allah sudah memberikan cobaan, mau nggak mau kita harus sudah rela, harus redo. Karena kita nggak meminta, tetapi kalau Allah sudah memberikan, maka mau nggak mau kita harus rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara perkara yang ketiga. Perkara yang selanjutnya, sikap seorang mukmin ketika mendapatkan cobaan penyakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya ialah yuhsinudzan bi rabbih. Jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus berbaik sangka. Jangan malah berburuk sangka. Buruk sangka dengan manusia, dengan makhluk itu aja nggak boleh. Apalagi buruk sangka dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala.
Janganlah kalian semua itu mati, salah satu di antara kalian meninggal dunia, illa kecuali wa huwa yusnudzon, kecuali dia dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan cobaan, husnudzon, semoga dengan penyakit ini, semoga dengan cobaan ini Allah mengangkat pahala saya, Allah memberikan ampunan kepada saya. Husnudzon, jangan malah berburuk sangka. Jadi berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara cara atau sikap yang harus dilakukan seorang beriman ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi husnudzon kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu, sebagaimana yang telah kita katakan tadi, sesungguhnya yang namanya cobaan yang Allah berikan kepada kita itu akan memberikan dampak pahala yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar cobaannya, semakin besar sakitnya, semakin besar pula pahala yang akan didapatkan oleh manusia. Nah, Rasulullah mengatakan inna idhamil bala'i ma'idhamil jaza. Sesungguhnya besarnya suatu cobaan itu bersamaan dengan besarnya balasan. Semakin besar cobaannya, semakin besar penyakitnya, semakin besar pula pahalanya. Semakin banyak pula ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inna idhamil bala ma'idhamil jaza. Sesungguhnya besarnya suatu cobaan bersama pula besarnya suatu pahala yang akan dia dapatkan. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, bahwa barang siapa Allah kehendaki kebaikan dalam diri seseorang, yusib minhu, maksudnya Allah akan berikan cobaan ke dalam dirinya. Maka husnudzon aja kepada Allah. Kita positive thinking bahwa penyakit ini yang Allah berikan kepada kita semua memang apa tadi? Tanda sayangnya Allah kepada kita. Dekatkan diri kita kepada Allah, hubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya semakin besar penyakitnya, semakin besar cobaannya, semakin besar pula pahala yang akan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sikap yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sikap yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap yang selanjutnya ialah harus mempunyai rasa takut dan rasa harap ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dari iqabnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara sikap yang harus dimiliki oleh orang yang beriman ketika Allah memberikan cobaan kepadanya. Takut karena iqabnya kepada Allah dan berharap karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah suatu hari hadis Anas menjelaskan kepada kita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut. Jadi pernah suatu hari Rasul itu memasuki seseorang pemuda yang mana dia ini lagi seakan-akan ingin meninggal dunia. Faqala kaifa tajidka, bagaimana kamu menemuinya? Qala wallahi ya Rasulullah inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Sesungguhnya, jadi seorang pemuda tadi ketika diberikan cobaan, bagaimana keadaannya? Maka ditanya, wallah inni arjullah, saya berharap kepada Allah, berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inni akhafu dhunubi, dan saya itu takut dengan dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasul pun mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tallahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Jadi Rasul mengatakan, tidaklah dua perkara tadi kumpul. Apa dua perkara tadi? Takut sama berharap. Tidaklah dua perkara tadi, takut dan berharap tadi, berkumpul dalam keadaan seperti itu. Orang yang lagi mendapatkan apa? Cobaan. Sudah misalkan mau meninggal dunia karena penyakitnya, misalkan begitu kan. Kok ada roja, ada khauf, berkumpul jadi satu. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tallahu ma yarju. Kecuali Allah akan memberikan apa yang ia harapkan. Kalau memang orangnya tadi dalam keadaan mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan ridhonya. Allah akan memberikan rahmatnya. Wa amana mimma yakhaf, wa amanahu mimma yakhaf. Dan Allah akan memberikan keamanan dari apa-apa yang dia takuti. Kalau ada rasa takut, kalau ada rasa berharap rahmatnya Allah, takut dari iqabnya Allah, berkumpul jadi satu dalam keadaan memang kita ini lagi mendekati fase-fase meninggal dunia, misalkan begitu, kita lihat tidaklah kumpul, maka kecuali Allah akan memberikan apa yang kita harapkan, dan Allah akan memberikan keamanan dari apa-apa yang kita takuti. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanadnya hasan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara sikap seorang muslim yang harus mereka lakukan. Jadi mereka semua harus memiliki rasa berharap dan rasa takut. Jadi memang berharap karena mendapatkan pahala. Berharap mendapatkan pahala. Jadi ketika sudah sabar menerima tadi, langsung apa? Pinginnya kalau memang Allah memberikan cobaan, semoga cobaan ini memang mengangkat derajat saya, kalau enggak menghapuskan dosa-dosa saya. Itu di sikapnya orang mukmin. Banyak loh di antara saudara kita, mereka semua itu sudah mendapatkan cobaan dari Allah, mendapatkan musibah dari Allah, tetapi mereka semua sudah redha, ya, rela, ya, tetapi mereka semua tidak ingin mendapatkan dari cobaan tadi, mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memang di antara kalau kita mendapatkan cobaan, sabar, wahtasib, cari pahala. Bahkan cobaan kita yang kita miliki itu juga bisa menjadi apa? Poin plus buat kita untuk menjadi wasilah, menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Jadi maka ini penting buat kita semua. Kesabaran yang kita miliki ketika menerima cobaan yang besar itu juga bisa menjadi wasilah, sarana agar kita semua bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Maka selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya bagi kita seorang muslim, sikap yang harus kita miliki ketika Allah memberikan cobaan penyakit buat kita semua ialah, walaupun penyakit kita itu sudah sangat luar biasa beratnya, maka jangan sampai kita ini mengharapkan yang namanya kematian. Ya, saya ulangi lagi. Sikap seorang mukmin selanjutnya ketika mendapatkan cobaan dari Allah, penyakit dari Allah, jangan apa? Berharap agar kita mati. Jangan berharap. Itu enggak boleh. Jadi kalau penyakitnya sudah dahsyatnya luar biasa, mengharap mati itu tidak boleh. Atau meminta Allah matikan kita itu tidak boleh. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hadis dari Ummul Fadl radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim. Pernah Rasulullah masuk kepada mereka. Wa Abbas hamur Rasul, dan Abbas itu siapa? Pamannya Rasul. Maka dari Abbas inilah ada anak yang namanya Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat yang terkenal dengan tafsirnya. Jadi setelah beliau masuk kepada Abbas, tahu-tahu Abbas ini yashtaki, dia itu yashtaki itu artinya mengeluh karena sakit. Fatamanna Abbasul mauta, jadi Abbas itu pingin mati lah, biasanya begitu, pingin mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan kepadanya, ya am, wahai pamanku, la tatamannal mauta, janganlah engkau menginginkan kematian. Fa innaka in kunta muhsinan, karena apa? Kalau engkau dalam keadaan orang yang baik, fa antu akhir tazdadu ihsanan ila ihsani khairul laka. Kalau memang engkau orang yang baik, maka ketika engkau diakhirkan, ditangguhkan kematiannya, tazdadu, akan bertambah ihsan ila ihsani, akan bertambah kebaikanmu. Ya karena orang baik, nambah lagi. Hada khairun laka, ini juga baik untuk siapa? Untukmu. Kalau memang engkau baik, Allah panjangkan umurnya, nggak jadi meninggal dunia, itu baik. Kenapa? Bisa nambah pahala. Maka di antara ciri orang yang baik, Rasul juga mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik ialah di antara mereka siapa? Orang yang paling panjang umurnya, tetapi juga baik pula amalnya. Itu orang di antara sebaik-baik manusia. Maka wajar Rasul mengatakan, kalau engkau orang baik, Allah sembuhkan, Allah akhirkan, engkau pasti akan nambah kebaikan, dan itu baik untukmu. Tapi selanjutnya, wa in kunta musian, kalau engkau adalah orang yang jelek, orang yang senang buat dosa, misalkan begitu, fa antu akhar fatusta'tab min isa'atika, dan engkau ketika diakhirkan dan engkau tobat, dimaafkan, min isa'atika, dari kesalahanmu, khairun laka, itu juga baik untukmu. Nah kalau misalkan orang tadi yang sakit, misalkan orang sakit tadi tamanna, berharap kematian, padahal dia dalam keadaan orang yang kemarin sebelum sakit dia orang yang mujrim, orang yang pelaku maksiat, apa jadinya? Sebelum sakit dia banyak maksiat, banyak dosa. Tahu-tahu setelah sakit pingin mati. Terus bagaimanakah keadaan selanjutnya? Maka kalau misalkan nggak pingin mati, tahu-tahu Allah ampuni, Allah mudahkan kita taubat, itu pun baik buat siapa? Kita. Wa hadza khairun lak, dan ini pula juga baik untukmu. Fala tatamannal mauta, maka jangan berharap mati. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada siapa? Pamannya. Jangan berharap mati. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu pula sahih ala syartus sahihain. Jadi hadis ini sahih atas syaratnya dua syekh, yaitu Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalaulah misalkan memang pahit-pahitnya sudah nggak mampu sekali, seseorang itu menerima cobaan tadi, sudah nggak kuat, benar-benar nggak kuat, maka dia boleh meminta mati, tetapi dengan doa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, Allahumma fa in kana la budda fa'ilan,
Kalau memang harus melakukan dan minta perbuatan ingin mati tadi, falyaqul, maka hendaklah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau memang kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairun li. Dan apa? Matikanlah saya kalau memang kematian itu baik untuk saya. Itu kalau sudah sampai level tinggi, udah nggak mungkin sekali, maka bolehnya hanya doa tersebut. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau memang kehidupan itu baik untuk saya. Dan matikanlah saya kalau yang namanya kematian itu memang baik untuk saya. Berarti di sini memang seakan-akan kita menyerahkan perkara itu kepada siapa? Allah. Karena kita nggak langsung minta-minta mati, tidak. Kalau memang itu baik untuk kehidupan saya, hidupkan saya. Tapi kalau kematian itu baik untuk saya, harus matikan, nggak masalah. Berarti intinya dia nggak langsung minta kematian. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara perkara yang memang apa? Harus dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi punya sikap mereka semua. Jadi ketika mendapatkan cobaan tadi, walaupun sudah sampai level tinggi, jangan langsung minta mati. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah masih isya belum ini? Belum ya? Kurang berapa menit lagi? Berapa? 10. Nah, perkara yang selanjutnya atau sikap yang selanjutnya, ketika seseorang Allah berikan cobaan penyakit yang luar biasa ke dalam dirinya, maka sikap yang selanjutnya ialah apabila memiliki hak, memiliki kewajiban kepada saudaranya, maka mau nggak mau harus menyelesaikan masalah tersebut. Sudah ada ya? Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas ini lebih lanjut setelah adzan sholat isya. Nah, barakallahu fikum. Silakan bagi yang adzan, fa alaihi falyatafaddal mashkura.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi tawbati tamah salatil qa'imati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa atu maqaman mahmudan allati wa'adta. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Perkara yang selanjutnya atau sikap yang wajib dimiliki bagi orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan cobaan penyakit yang bisa jadi penyakit ini akan merenggut nyawanya, ialah mengembalikan hak atau kewajiban kepada pemiliknya atau saudara-saudaranya. Jadi mengembalikan kewajiban atau hak yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui yang namanya hak, kewajiban atau hak atau hutang yang dimiliki seseorang itu tidak akan selesai dengan meninggalnya orang tersebut. Jadi jangan kira kalau misalkan kita punya hutang, banyak hutangnya, gara-gara memang nggak kuat bayar, tahu-tahu langsung apa? Bunuh diri, selesai masalah. Jangan kira selesai masalah. Iya, memang selesai masalah dunianya selesai, tetapi untuk masalah akhirat itu tidak akan bakal selesai. Perkara hak atau kewajiban kita yang harus kita tunaikan, kita berikan kepada saudara kita, itu nggak bakal selesai permasalahannya kalau nggak mendapatkan keikhlasan dari saudara kita. Maka penting sekali kalau kita sudah ketahuan penyakit kita sudah luar biasa, mendekati kematian, ya mau nggak mau harus apa? Selesaikan masalah itu. Jangan malah anteng-anteng saja. Ini yang menjadi problema, yang menjadi masalah itu. Banyak di antara kita, saudara kita itu, mereka meremehkan dengan perkara hutang. Mereka semua bukan berarti nggak kuat bayar hutang, tetapi mereka semua males, nggak mau bayar hutang. Ini menjadi masalah besar buat mereka. Seorang bapak, seorang suami misalkan begitu, sejatinya dia punya utang misalkan 20 juta. Tetapi kalau misalkan dia mau meninggal dunia, mau mati misalkan begitu, padahal dia punya tanah, dia punya rumah. Lah kok malah santai-santai saja, tahu-tahu mati, tanahnya masih ada, rumahnya masih ada, dan orang tua atau anak-anaknya atau keluarganya yang ditinggalkan tadi nggak langsung membayarkan hutangnya, maka ini menjadi masalah besar buat siapa? Orang yang meninggal tadi. Besar masalahnya. Maka jangan menggampangkan masalah hutang. Bukannya mereka semua itu nggak kuat bayar, tetapi mereka semua yang sering saya temukan, mereka semua males bayar. Nah kalau misalkan mentok-mentoknya harus jual rumah, mentok-mentoknya harus jual tanah, ya harus jual, karena itu hutang. Berbeda kalau misalkan orang yang dihutangi tadi mengatakan nggak apa-apa, nanti dulu nggak masalah. Berarti orang yang dihutangi itu sudah redo, ada masanya. Tetapi kalau misalkan enggak, itu menjadi masalah besar buat siapa? Yang meninggal dunia atau yang punya hutang. Maka penting buat kita sikap seorang muslim. Kalau memang kita semua ingin berbahagia ketika berjumpa dengan Allah, kalau Allah berikan cobaan penyakit yang sudah luar biasa, maka minta selesaikan masalah hak kepada saudara kita semua.
Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadisnya, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdi." Barang siapa yang memiliki madlamatun, suatu kezaliman kepada saudaranya dari irdun. Irdun itu harga diri. Maksudnya pernah suatu hari orang ini melecehkan harga diri saudaranya. Barang siapa pernah mencederai harga diri saudaranya, au malihi, ataupun pernah mengambil hartanya, falyu'addiha ilaihi, maka hendaklah apa? Tunaikanlah, kembalikanlah kepadanya. Qabla an ya'tiya yaumul qiyamah, sebelum datang pada hari kiamat. La yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun, tidak akan diterima dirham, tidak akan diterima dinar. In kana lahu amal soleh, kalau memang dia yang punya kezaliman tadi punya amal soleh, ukhidha minhu, akan diambil darinya. Amal solehnya diambil. Wa u'tiya sahibahu, dan akan diberikan kepada temannya yang didolimi. Wa illam yakun lahu amalun soleh, kalau memang dia nggak punya amal soleh, ukhidat min sayyiati sahibihi, akan diambil dosa-dosa dari saudara yang dizalimi tadi, fahumilat alaihi, maka akan dibebankan, akan dibawakan kepada orang tersebut. Jadi kalau sudah urusannya akhirat itu nggak ada duit, nggak ada apa? Nggak ada duit, nggak ada harta. Adanya apa? Amal. Karena dinar itu udah nggak laku lagi. Bahkan hadis yang lain juga Rasul mengatakan, sebelum datang pada hari itu, la yanfa, nggak akan bermanfaat dinar wala dirham. Dinar sama dirham di akhirat nggak bakal manfaat. Kalau sekarang duit itu manfaat, tetapi kalau di akhirat sebanyak apapun itu nggak bakal manfaat. Contoh misalkan orang yang punya istilahnya punya apa nih? Punya hutang 10.000 saja. 10.000 saja. Ketika misalkan di akhirat belum dibayar, maka lebih senang dibayar dengan apa? Pahala daripada dibayar dengan apa? 10.000. Karena 10.000 itu sudah tidak laku. Enggak ada manfaatnya. Bahkan untuk mewujudkannya aja sudah tidak ada. Bagaimana apalagi apa memberikan tadi? Makanya pinginnya hanya mendapatkan pahala. Kalau enggak memberikan apa? Diberi dosa. Maka ini bahaya buat kita semua. Orang mukmin sudah berusaha, capek-capek kerja, capek-capek ibadah, tahu-tahu ibadahnya diambil orang. Alangkah parahnya. Maka wajarlah Rasul ketika mengatakan, bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah engkau tahu siapakah orang-orang yang paling merugi itu siapa?" Orang yang paling rugi, tapi ruginya sangat rugi, pailit istilahnya begitu. Jadi kalau rugi itu biasa, levelnya biasa. Ini bangkrut atas bangkrut. Siapa mereka? Maka mereka mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang paling pailit adalah orang yang enggak punya duit, enggak punya harta. Faqala innal muflisa min ummati yauma ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, tetapi sholatnya, zakatnya, puasanya diimbangi dengan apa? Wa ya'ti qad syatama hada, pernah mencela temannya, wa qadhafa hada, menuduh temannya, wa akala mala hada, makan barang temannya, wa safaka dama hada, dan tumpahkan darah saudara-saudaranya, wa daraba hada, dan pernah mukul saudara-saudaranya, fa yu'tiya hada min hasanati, maka orang-orang yang dizalimi tadi diberikan kebaikannya, wa hada min hasanati, ini diberikan kebaikannya. Yang dipukul diberikan pahala, yang dicela diberikan pahala, yang ini diberikan pahala. Fa in faniyan hasanatuhu qabla an yuqdiya ma alai, kalaulah memang misalkan kebaikannya itu habis padahal masalahnya belum selesai, hutangan kezaliman itu belum selesai,
ukhida min khotoyahum, diambil dari kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, faturihat alaih, maka dilemparkan kepada orang tersebut. Dosanya diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Summa turiha finnar, kemudian yang tadinya bawa sholatnya, yang tadinya bawa puasanya, yang tadinya bawa zakatnya, tahu-tahu gara-gara pernah sering membuat kezaliman tadi, habis kebaikannya malah diberikan dosa oleh saudaranya, turiha finnar, langsung dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang paling merugi. Bawa sholatnya, bawa ininya, bawa pahalanya, iya, tetapi gara-gara punya hak yang belum ditunaikan ketika di dunia, baik hutang maupun apa tadi, hutang, celaan, wibawa, kehormatan, maka itu semua apa, bisa mengambil pahala-pahala kita. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, man mata wa alaihi dain, barang siapa mati dalam keadaan punya hutang, falaisa summa thamma dinarun wala dirhamun walakinnahal hasanatu wassayyi'at, tidak ada untuk menyelesaikan masalah tadi dengan dinar ataupun dirham, akan tetapi al hasanatu wassayyi'at, kebaikan dan juga dosa. Kebaikan kita berikan, dosa orang malah kita terima. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya buat kita semua. Kita ini semua harus tahu. Kalaulah misalkan memang kita semua sudah di Allah beri cobaan, seakan-akan penyakit kita ini berat, maka mau nggak mau cepat selesaikan hak kewajiban kita. Kita berikan kepada saudara kita. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya penghutang itu dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian orang yang punya hutang, man mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuh. Barang siapa yang memang dia punya hutang, tetapi sejatinya ketika dia hutang itu memang niat kuat, pingin bayarnya, tetapi nggak mampu, fa ana waliyuh, maka Rasul mengatakan saya walinya. Saya walinya. Tapi selanjutnya, waman mata wa huwa la yanwi qada'ah, barang siapa mati belum siap bayar utang, tetapi enggak bayar utang, dia sudah siap bayar utang, duitnya ada, dan dia enggak niat untuk bayar, maka Rasul mengatakan fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanati, maka dialah orang-orang yang akan diambil apa, kebaikannya. Laisa yauma idin dinarun wala dirham, pada hari ini tidak ada yang namanya dinar dan tidak ada yang namanya dirham. Duit itu sudah tidak ada. Maka saya katakan lagi, orang yang memang berhutang dan tetapi dia nggak bisa bayar hutang, sudah niat membayar tapi nggak bisa bayar, maka Rasul menjadi walinya. Ada atau tidak di sini? Ada. Ada orang yang memang dalam keadaan utangnya itu buat apa? Makan misalkan begitu. Dalam keadaan yang Allah memang beri kesusahan, gara-gara Allah beri kesusahan untuk makan saja, ngutang tiap hari, mau bayar gak bisa-bisa. Ada atau tidak? Ada. Di dunia itu ada aja pokoknya begitu. Makanya kalau orang tadi sudah niat pengen bayar tapi nggak bisa, tahu mati, maka dia tidak akan apa? Rasul yang akan menjamin. Tetapi kalau nggak ada niat untuk bayar, atau niat punya pingin bayar tapi nggak bayar, itu juga nggak boleh. Sampai dia meninggal dunia itu juga nggak boleh. Sudah misalkan dia punya rumah, punya ini, nggak bayar, meninggal dunia, berarti